Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama pada silsilah pembelajaran kita terhadap kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan pembacaan kita ini mendapatkan barokah dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ahammiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Nilai penting sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Islam. Laisa al-ghardu min dirasati sirah an-nabawiyah wa fiqhiha mujarradul wuquf 'ala al-waqa'i at-tarikhiyah. Tidaklah tujuan dari mempelajari sirah nabawiyah dan memahaminya itu hanyalah untuk semata-mata mencermati atas kejadian-kejadian sejarah. Wala sardi ma tarifa au jamula minal qasasi wal ahdasi, walidha fala yanbaghi an na'tabira dirasata fiqhi sirah an-nabawiyah min jumlatid dirasah at-tarikhiyah. Tidaklah juga mempelajari sirah nabawiyah itu hanya untuk meriwayatkan kisah-kisah yang aneh atau kisah-kisah yang indah dan kejadian-kejadian yang lain. Maka tidak seyogyanya kita hanya mengambil ibrah dari belajar fiqh sirah itu dari kacamata sejarah saja. Sya'nuha ka sya'ni ittila ala sirati khalifah minal khulafa au ahdin minal uhud at-takhiriyah al-ghabirah. Seperti ketika kita mempelajari sirah seorang khalifah, atau ketika kita mempelajari satu masa dari periode-periode pada masa terdahulu. Wa innamal ghardu minha, dan hanya saja tujuan dari mempelajari fiqhus sirah itu atau mempelajari sirah an-nabawiyah ayyatasawwar al-muslim al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha al-mutajassidah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi' wa qawaid wa ahkaman mujarrad fi dhihni. Jadi wa innamal ghardu minha, hanya saja tujuan dari mempelajari sirah nabawiyah itu adalah ayyatasawwar al-muslim, seorang muslim harus bisa menggambarkan al-haqiqah al-islamiyah, hakikat Islam, fi majmu'iha secara global, mutajassidah yang menjelma, fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an fahimaha mabadi wa qawaid wa ahkaman mujarradah fi dhihn, setelah dia memahaminya, memahami mabadi'nya, qawaidnya dan hukum-hukumnya yang berada di dalam dhihni atau berada dalam pikiran. Jadi yang menurut beliau Al-Imam Syed Ramadan Al-Buti, belajar sirah an-nabawiyah itu bukan hanya belajar atau mencermati peristiwa-peristiwa sejarah, atau kita hanya seperti mempelajari sirah atau biografi seorang khalifah, atau mempelajari satu zaman dari zaman-zaman dalam periode sejarah.
Tetapi tujuan kita mempelajari fiqh sirah itu adalah bagaimana kita bisa tergambar dalam pikiran kita tentang hakikat Islam yang semua itu menjelma dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai inna dirasat as-sirah an-nabawiyah laysat siwa amal tadbiki yuradu minhu tajsid al-haqiqah al-islamiyah kamilah fi mathaliha al-a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya bahwasanya dirasa belajar sirah nabawiyah itu bukan hanya sebuah pekerjaan tadbiki yang berbangsa praktek yang dengannya kita menginginkan penjelmaan hakikat Islam yang sempurna dalam sosok yang sangat sempurna, sosok teladan yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahasa lain ya, bahwasanya dirasa sirah nabawiyah itu ditegaskan lagi oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwasanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa mengetahui hakikat Islam yang menjelma dalam sosok yang sangat ideal ya, yang menjadi panutan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradna an najzi'a hadzal ghard wa nusannif ajza'ahu fa inna minal mumkin hisruha fil ahdaf at-tafsiliyah at-taliyah. Apabila kita ingin memperinci ya tujuan-tujuan ini dan kita ingin menulis bagian-bagiannya, maka kita bisa menulisnya atau merangkumnya dalam tujuan-tujuan yang terperinci sebagai berikut. Yang pertama, fahmu syahsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah min khilali hayatihi wa dzurufihi allati asya fiha, yaitu memahami sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sejarah kehidupan keadaan beliau ketika beliau masih hidup. Lita'aqqud min anna Muhammadan alaihi salatu wasallam lam yakun mujarrad abqari samad bihi abqariyatuhu baina qaumihi. Agar kita menjadi yakin, menjadi pasti dan yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang yang cerdas, seorang yang jenius, yang kejeniusannya melebihi para kaumnya. Walakinnahu qabla dzalika rasulun ayyadahullah biwahyin min indihi wa taufiqin min ladunnihi. Akan tetapi sebelum itu, sebelum kita mengenal kejeniusan Nabi Muhammad SAW itu, kita harus mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang Rasul yang telah ditolong oleh Allah, sudah diperkuat oleh Allah dengan wahyu dari Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, yang pertama adalah bukan hanya dari sisi kejeniusan dari seorang Nabi Muhammad yang harus kita lihat, bahwasanya yang paling pertama sebenarnya bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah dan Allah yang kemudian memberikan taufik dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ayyajidal insan baina yadayhi surah lil mathalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil haya al-fadilah. Seorang manusia akan mendapati ya, ketika mempelajari sirah Nabi ya, yaitu gambaran sosok ideal dalam setiap keadaannya ya, dalam keadaan-keadaan yang ingin dia isi dengan hayah al-fadilah, dengan kehidupan yang utama. Kalau ingin mencari contoh utama, pasti dia akan mendapatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayya ja'ala minha dusturan yatamassak bihi wa yasiru alaihi wa la raiba anna al-insan mahma bahatha an mathalin a'la fi nahiyatin min nawahil hayah fa innahu wajidun kulla dhalika fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala a'zami ma yakun minal wuduh wal kamal. Agar ketika kita sudah mendapatkan sosok ideal sebagai panutan itu, kita menjadikan sosok Nabi Muhammad itu sebagai dustur, sebagai pegangan kita, sehingga kita bisa berpegang teguh dengannya,
bisa menjalani hidup dengannya, berpegangan dengannya, dan bahwa kita juga yakin bahwasanya manusia ketika mencari seorang sosok ideal dalam setiap sendi kehidupan, dia akan mendapatkannya dari Rasulullah SAW atau dari kehidupan Rasulullah SAW dengan sangat jelas dan sangat sempurna ya. Jadi Nabi Muhammad sebagai sosok ideal, apabila kita ingin mencontoh, maka contohlah Nabi Muhammad SAW dari kita mempelajari sirah beliau. Walidha ja'alahu Allahu qudwatan lil insaniyah kulliha. Oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, panutan lil insaniyah, bagi kemanusiaan seluruhnya. Ketika beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Al-Ahzab ayat 33. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi dari dua poin ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita mempelajari sirah an-nabawiyah, yang pertama kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah, selain beliau seorang yang jenius, adalah seorang rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita sebagai manusia ketika ingin mencari sosok yang ideal sebagai panutan, maka kita akan mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Nah, itu akan kita dapati ketika kita mempelajari sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.